Kan kita nggak dapat data itu. Ya, kita lanjutkan perbincangannya lagi. Bang Ade gimana tanggapannya? Ya, jadi kembali lagi bahwa kalau kita berbicara KUHP ya di poin 78 betul. Tahapannya itu adalah penuntutan. Ya kan 78, 79, 80 itu penuntutan. Daluarsa penuntutan. Tapi kalau 84 dan 85 itu spesifik dia berbicara itu putusan. Jadi gitu loh. Jadi kita kalau kami menganalisa itu ya bahwa memang di situ jelas dikatakan ini saya biar bisa lebih jelas ya. Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluarsa. Itu di ayat 1. Terus di ayat 2 itu tenggang daluarsa mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun. Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 tahun. Dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluarsa bagi penuntutan pidana ditambah sepertiga penuntutan. Nah, tetapi di poin 3 dia berbicara seperti ini. Bagaimana juga tenggang waktu daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Artinya putusan. 5 tahun kan? Ya, enggak. Di bawah 5 tahun? Dia putus 1 tahun 6 bulan. Berarti kalau dia kita hitung, itu 1 tahun 6 bulan ditambah lagi 1 tahun 6 bulan. Kalaupun mau ditambah sepertiga, berarti dari 3 tahun sepertiganya 1 tahun. Itu baru 4 tahun. Bang, tapi indikator daluarsa itu sebentar. Ini kita bicara gitu. daluarsa. Konteksnya ke sana. Okay. Konteksnya bicara daluarsa. Terus kemudian wewenang menjalankan daluarsa itu tidak bisa bagi pidana mati. Nah, terus kemudian di 85 jelas dikatakan di situ. Tenggang daluarsa mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan. Gitu loh. Dan seterusnya. Nanti Anda membantah tadi yang disampaikan oleh Mas Edi. Tetap dalam konsistensi kalau menurut saya ya bahwa sudah daluarsa, sudah 6 tahun kok. Gitu loh. Ya monggo silakan yang perdebatan itu mau dilakukan, tetapi saya tetap mengacu pada 84 dan 85. Komitmennya gitu. memang setegak jambul pagi hari di Mas Ade gitu kan. Tapi begini Mas Ade, kalau kemudian kita agak berandai-andai ini ya, kemudian kalau kemudian saat ini dengan adanya berbagai desakan dari Komjak dan juga publik, Kejari Jaksel langsung melakukan eksekusi. Ya. Suasana kebatinan Bang Silvasar bagaimana? Monggo silakan. Ya kan, silakan. Tapi kita tetap adakan yang namanya Bang Sil ya. Kalau saya perhatikan Bang Sil itu orang yang gentleman lah. Dia tidak mungkin kabur. Enggak ya, kan Bang? Enggak. Ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Dia nggak mungkin kabur. Dia dan juga sistem kita, kembali lagi saya sampaikan bahwa sistem kita itu ya sistem hukum kita menyediakan itu, termasuk memang eksekusi itu tidak menghalangi PK itu tidak menghalangi eksekusi ya. Tetapi bisa nggak sih PK menunda eksekusi dengan alasan-alasan tertentu? Bisa. Bisa Bang? Ya. Badilum ada kok, Badan Peradilan Umum. Saya tetap alasan apa sih Bang? Oke, alasan apa yang akan digunakan? Ya alasan-alasannya PK kan jelas. Itu ada beberapa alasan. Yang akan digunakan oleh Bang Silvester apa? Oh, itu saya bukan pengacara Bang Sil. Bang Sil sendiri gitu yang punya alasan itu. Ini kan menurut saya yang saya pernah tangani, ya kan? Kalau saya tetap pada pendirian bahwa bagaimanapun juga ini saatnya kemudian bagi kejaksaan untuk bisa membuktikan dirinya bahwa memang putusan pengadilan itu bergigi dengan melaksanakan eksekusi. Karena kepastian hukum itu ada pada jaksa. Nah kalau jaksa sibuk bermain-main tidak melaksanakan eksekusi, dan ini bukan hanya satu. Berarti menurut Anda ada permainan di sini? Bukan hanya bermain-main menunda ya dalam hal ini kan. Seharusnya itu kan begitu dikeluarkan langsung dieksekusi. Nggak usah jauh-jauh lah. Ini kita misalnya lagi jalan di Plaza Senayan bisa kemudian dieksekusi. Kenapa ini perlu apa? Orangnya nggak kemana-mana kalau kata Bestibli. Nggak kemana-mana, kenapa tidak dieksekusi? Ini kan berarti kita dapat mengatakan bahwa kejaksaan tidak serius untuk bisa kemudian menggunakan ya, kekuatan dirinya sebagai penuntut. Kan dia kan di dalam undang-undang itu sebagai penuntut untuk melaksanakan putusan. Itu mungkin dia, dipengaruhi sama kepemimpinan sebelumnya. Kalau kepemimpinan sekarang gimana? Itu lain lagi. Kalau menurut saya sih memang ada perbedaan situasi politik yang berbeda ini ya dalam konteks. Kejaksaan sekarang lebih berani kok. Ada tentara kok sekarang. Apalagi? Masih takut. Itu dia karena waktu penyitaan Riza Khalid bawa PM. Ini bawalah apa? 1 batalion. Tapi itu tadi cerminan hukum kita kemudian membuktikan bahwa
apakah kemudian perlu aparatus pertahanan untuk bisa kemudian ikut serta melakukan eksekusi? Kan tidak. Jaksa itu diberikan undang-undang untuk menjadi sebuah lembaga independen mewakili publik dalam konteks korban dalam hukum pidana untuk kemudian menegakkan hukum. Jadi kalau misalnya sekarang dia tidak memiliki kepercayaan diri, sekarang kemudian berjuang untuk bisa mendapatkan kekuatan lebih dari rancangan undang-undang KUHP baru, ya berhenti aja kalau gitu. Tapi nggak ada Buat kerjanya apa? Nggak gitu ada. ya? Kalau gitu dia bisa memainkan Karena kita ingin juga sebenarnya marwah kejaksaan juga terjaga di sini. Ya. Karena narasinya kemana-mana, Bang. Bahkan ada yang bilang ada orang besar di balik eksekusi dari Sylvester. Ngeri kali. Kejaksaan itu seharusnya kan sesuai dengan dengan moto mereka bahwa mereka itu kan menegakkan keadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Dia yang kemudian terakhir untuk menegakkan hukum. Dan tidak hanya berhenti eksekusi, dia yang mengawasi juga. Mudah diintervensi nggak sih? Ya, kalau kayak begini sekarang dalam situasi politik hari ini berbeda. Kasusnya politis nih. Jelas memang banyak politik kalau misalnya ini. Tapi yang jelas saya tidak mau bicara di situ. Yang jelas adalah saat ini adalah tesnya. Apakah kejaksaan serius? Karena apa? Masyarakat sekarang tertuju nih kepada kejaksaan. Karena 6 tahun ini udah cukup lama. Dan orangnya nggak kemana-mana kok. Ada di depan. Kan itu kayak kita diledekin gitu ya. Saya kemana-mana. Berarti bukan diledekin, Bang. Maksudnya tadi kan maksudnya kayak gitu kan. Diledekin. Itu. Jadi semacam diledekin aja. Saya ada silakan tangkap gitu. Bukan diledekin. Jadi kita juga jangan mendiskreditkan kejaksaan kita. Bahwa kemudian apa yang dilakukan Bang Sylvester itu adalah upaya-upaya hukum kok. Ini bukan sesuai dengan tapi sistem hukum yang ada gitu loh. Dia tidak keluar dari koridor itu, dia melakukan PK, ya kan? Ya. Nah ini kan semua sistem yang disediakan sistem oleh sistem memberikan kita, bahwa ada kepastian gitu hukum ketika pengadilan jadi memutuskan maka harus dieksekusi. Jangan kita mengatakan bahwa udah eksekusi aja. Gak bisa ditawar, kecuali ada hal yang lain. Upaya-upaya hukum kan itu hak warga negara juga gitu loh. Dengan kekuatan yang besar sebenarnya bisa, cuma pilihannya mau atau tidak gitu ya Bang? Iya. Gimana Bang Ade? Iya, bukan mau dan tidak mau gini. Kooperatif kan ya Bang? Kooperatif, kalau nggak kooperatif gini. Kalau dia tidak kooperatif, dia tidak mungkin PK, ya kan? Nah itu loh. Jadi kalau misalkan PK tidak ini itu hak, itu hak, bukan kooperatif, itu hak dia. Dia kooperatif Bang, dia kooperatif banget. Waktu dia diperiksa di kepolisian tahun 2017 pun dia datang sendiri. Dia tidak pernah didampingi pengacara. Saya kenal banget Bang Sylvester. Bang Sylvester bukan pengecut. Dia bukan pengecut. Baik. Tapi apapun yang dilakukan, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini disediakan oleh sistem hukum kita, gitu loh. Upaya-upaya hukum, tadi juga Pak Ahli mengatakan bisa perapit, dan itu kan upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan gitu loh. Ya monggo silakan Bang Sil melakukan itu gitu loh. Kan itu masalahnya, ya kan? Gimana? Udah gatal mau ngomong ya, gimana? Ya, kalau saya tetap pada pendirian bahwa eksekusi itu harus segera dilaksanakan. Kalau tidak kejaksaan akan kehilangan marwahnya. Mas Heri tolong cerahkan kami Mas. Enggak, saya menarik dari Bang Ade bilang Bang Sylvester aja berani maju sendiri kan. Apalagi kalau kejaksaan menurut saya. Maka harusnya dengan dasar putusan tadi harus berani bersikap. Minimal disampaikan ke publik. Atau kalau enggak ini enggak perlu menyampaikan publik kok. Tinggal dijalankan aja eksekusinya. Jadi tidak perlu juga sampai ada press release dan lain sebagainya. Menyampaikan dengan aksi begitu ya. Tidak perlu. Kalau memang mau dihentikan, sampaikan. Biar kita tahu ini arah pola kasus ini akan kemana, sehingga publik juga nggak tersandra dalam hal ini ya. Masalah ini akan diputar-putar di ruang hampa yang nggak jelas tadi. Begitu. Menurut saya ada kepastian hukum yang penting di sana. Yang kedua yang kita nggak boleh lupa, kalau tadi bicara tentang haknya Bang Sylvester, udah jelas tadi, udah diwakili oleh Bang Ade. Persoalannya hak korban di sini siapa yang melindungi? Tentu kan bagian negara, alat kelengkapan negara, yaitu kejaksaan yang kemudian akan mengeksekusi hal itu. Nah saya nggak tahu nih dari timnya Pak JK, lewat kuasa hukumnya dan lain sebagainya sudah bersikap apa terhadap atau bereaksi apa terhadap kasus ini. Itu pun juga perlu kita dengar kan. Jadi kita tidak hanya melihat hak tersangka. Meskipun ranahnya kan sudah di kejaksaan sudah ingkrah ya. Iya karena itu mereka tetap punya hak untuk atas putusan itu dieksekusinya seperti apa. Bayangkan kalau bukan hanya dua dari Pak JK, banyak orang yang kemudian ternyata proses sudah sampai ke tingkat kasasi, tapi pelakunya tidak dieksekusi. Nah bagaimana menjelaskan hal ini? Saya sebagai pengajar, saya praktisi juga pengajar, kita bingung nanti menjelaskan ke mahasiswa. Bukan hanya Mbak Maria dan Mas saja yang bingung gitu. Kami kok ditanya, ini yang salah yang mana? Dasen dan dasolennya. Teori dan praktiknya yang salah yang mana? Karena pembacaan pasal 84 KUHP itu memang narasinya benar.
tapi pemahamannya adalah tidak boleh dia tidak senapas dengan pasal sebelumnya. Pasal yang saya maksudkan senapas itu adalah kehilangan hak untuk menuntut. Jadi menjalankan pidana, dia nggak akan sampai menjalankan pidana karena daluarsa. Daluarsanya karena apa? Karena hak menuntutnya hilang. Sedangkan poin di sini sudah dieksekusi. Nah kalau bayangan kita, ini sudah lewat proses peradilan yang waktu, tenaga, pikiran sudah dilimpahkan, semua biaya bahkan ada di sana mungkin ya untuk membayar biaya perkara. Kemudian ternyata ujung-ujungnya tidak dieksekusi. Nah, marwah pengadilan itu nanti kita bayangkan ini seperti apa. Jadi saya tidak akan menyentuh pada pokok perkara Bang Sylvester karena ya ini masalah dalam konstruksi hukum acara pidana kita dan hukum pidana kita yang nanti akan bermasalah ke depan kalau ini jadi sesuatu yang kemudian kita benarkan karena melihat dari 1-2 praktik yang sebenarnya mungkin saja ketika diuji menyalahi konteks formalitasnya. Gitu. Nah itu dia, karena kita juga ingat begitu ya pernyataan dari Pak Prabowo begitu ya dalam pidatonya kemarin pada saat di MPR, salah satunya saya bertanggung jawab menegakkan hukum demi keselamatan bangsa. Artinya mungkin juga ya walaupun kemudian ini sudah beralih ke pemimpinan, sudah bukan di zaman kepemimpinan sebelumnya, tapi dieksekusi saat ini dimungkinkan tapi saja ya. Persoalannya kemudian bukan hanya soal penundaan eksekusi, tapi juga kelemahnya pengawasan. Kalau tadi pertanyaan adalah kok Komjak nggak punya lebih? Karena memang pengawasannya tidak seluas itu. Mau pengawasan apa lagi? Pengawasan parlemen terhadap kasus ini nggak ada juga, ya kan? Dan bagaimana kemudian? Jadi artinya saat ini di hari ini kita melihat bahwa undang-undang banyak, termasuk dalam rancangan undang-undang KUHP yang baru, itu fokusnya memberikan kekuatan lebih kepada aktor-aktor penegak hukum, tetapi lupa kemudian memberikan porsi pengawasan. Komjaknya masih begitu. Nah, Komjak kalau Komjaknya begitu, Komisi Yudisialnya begitu. Ya kan, Kompolnas begitu, bagaimana? Ditambah lagi efisiensi anggaran, mau kemana? Itu dia pengawasan tapi nggak bisa bertindak. Nggak bisa apa-apa gitu kan. Bang Ade terakhir, gimana? Bang Sylvester sudah siap dengan apapun yang terjadi? Ya saya rasa beliau siap, abang kita siap. Bahwa kemudian penafsiran dari 84 dan 85, saya kembalikan kepada kejaksaan. Ya, saya kembalikan kepada kejaksaan sebagai pelaksana eksekutor. Ya. Nah, dialah yang bisa menafsirkan, dia juga bisa memahami itu, dan juga tentunya Mahkamah Agung. Kenapa sih kalau menerima surat mungkin belum seperti apa, tapi itu adalah administrasi, ya kita tidak mau bantah-bantah lagi bahwa kemudian bahwa penegakan hukum wajib, tapi kita tidak lupa juga bahwa apa yang dilakukan tidak di luar konteks hukum, tetapi kita bukan negara barbar kan, tetap pada konteks koridor hukum dengan hak-haknya tentunya yang dilakukan oleh Bang Sylvester. Bang Sylvester kooperatif kok, tenang saja, nggak kemana-mana ya Bang, jagain ya Bang. Siap. Hak-haknya diminta untuk dipenuhi dan juga hak-hak dari korban tadi seperti dikatakan juga ya. Pak JK juga harus dipenuhi haknya begitu ya. Itu dia, kita akan tunggu lah ya nanti akan seperti apa tindakan dari kejaksaan termasuk dalam hal ini Kejari Jaksel ya. Terima kasih Mas Heri, Mas Adi, terima kasih Bang Batara, terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi.